Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus menolong kami untuk bisa memahaminya dan dapat mengaplikasikannya dalam kondisi kekinian dalam hidup keseharian kami. Dalam nama Yesus kami mohonkan ini kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan berbicara mengenai suksesi. Ayat rujukan kita adalah dari Ulangan 1 ayat 38. Yosua bin Nun, pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Pada bulan Oktober tahun ini akan ada suksesi kepemimpinan nasional di Indonesia. Memang sebelumnya ada usulan untuk memberikan kesempatan kepada Presiden Jokowi memimpin selama tiga periode. Tetapi usulan itu tidak berterima secara undang-undang. Jadi tidak ada alasan khusus atau alasan apapun yang dapat menunda pergantian pemimpin nasional. Suksesi atau pergantian pemimpin dalam skala lokal maupun skala global sebenarnya adalah sebuah keniscayaan. Hal itu pasti terjadi. Namun ada yang berjalan damai, ada yang penuh gejolak. Nah, sementara kita menunggu suksesi kepemimpinan nasional, kita, publik, dikejutkan dengan pengunduran diri seorang ketua umum partai besar. Padahal menurut petinggi partainya, tidak ada konflik atau dorongan tuntutan dari kalangan internal untuk meminta pengunduran diri sang ketua umum ini. Banyak pemimpin institusi, menurut opini sebagian pihak, tersandra oleh hal-hal di luar kepemimpinan. Masalah hukum misalnya. Begitu menurut mereka. Di sisi lain, publik dalam kalangan yang lebih terbatas juga dikejutkan dengan pengunduran diri seorang hamba Tuhan. Ia menyerahkan otoritas kepemimpinan kepada koleganya, bukan kerabatnya, bukan keluarganya. Peristiwa ini oleh sebagian besar orang Kristen disebut langka. Jemaat terkasih, kita tahu bahwa Alkitab mencatat ada peralihan kepemimpinan. Misalnya dari Saul kepada Daud. Dan kalau kita membaca Alkitab dengan teliti, kita lihat bahwa di sana ada intrik politik dan tragedi bahkan. Sebenarnya Samuel sendiri sudah mempersiapkan anak-anaknya. Tapi bangsa Israel menolak. Mereka meminta seorang raja, sebagaimana bangsa lain juga memiliki seorang raja. Lalu kemudian terpilihlah Saul. Suksesi kepemimpinan dari Saul kepada Daud berbeda sekali dengan suksesi kepemimpinan dari Musa kepada Yosua atau dari Elia kepada Elisa. Suksesi kepemimpinan dari Musa kepada Yosua maupun dari Elia kepada Elisa berjalan sangat baik sesuai dengan arahan Tuhan. Berbeda dengan Saul, Alkitab kalau kita baca dengan teliti mencatat tidak ada ambisi pribadi Musa atau Elia untuk mempertahankan atau
mengamankan jabatan mereka. Apapun yang terjadi dalam sebuah suksesi, ada sebuah premis atau adagium yang tidak terbantahkan dalam studi kepemimpinan, yaitu bahwa hanya pemimpin yang baik yang dapat melahirkan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik akan melakukan suksesi secara terencana dan sistematis, seperti yang dilakukan oleh Musa dan Elia. Saul bukan pemimpin yang baik, karena ia tidak merencanakan suksesi, bahkan mengabaikan. Puji Tuhan Yesus, seorang pemimpin gereja besar di Indonesia memberikan contoh yang baik. Ia menyerahkan otoritas kepemimpinan kepada koleganya. Itu patut diacungi jempol, karena itu banyak orang menyebutnya langka. Harapan kita, kiranya gereja dan umat Tuhan dapat terus menjadi garam dan terang dalam semua aspek kehidupan di tengah-tengah dunia yang penuh intrik, di tengah-tengah dunia yang dalam kepemimpinan kita melihat ada banyak sekali penyalahgunaan wewenang. Kita berdoa, gereja dapat terus menjadi berkat bagi bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati.